hari ini aku pengen belajar online sama teman-teman kampus aku. Karena adanya pandemi global ini COVID-19 mau gak mau memutuskan kita untuk stay at home, yaitu work from home, learn from home, dan play from home. Nah, aku pengen undang teman-teman aku, kampus, teman kelas. Kita pengen belajar bareng, review pembelajaran kita semester lalu. Kira-kira mereka masih inget gak ya? Oke, mulai! Nah, pertanyaan pertama itu dimulai dari gue ya. Aku lihat manajemen pemasaran 1. Pertanyaan pertama adalah, pemasaran massal itu artinya apa? Siapa? Kak Dewi? Ya. Itu Kak Dewi itu. Kak Dewi jawab. Pemasaran massal itu adalah pemasaran yang dilakukan di tempat keramaian, penjualan di pasaran. Ya pasti. Iya benar Kak. Ada yang mau bisa bantu? Soalnya kayak kurang pas gitu. Pak Sinta, apa? Pemasaran massal itu benar kata Dewi kan. Contohnya di pasar. Nah, di pasar itu kan kita kayak satu wilayah itu jualan sayuran semua. Terus tuh kawasan ada yang jualkan ikan semua gitu kan. Nah, jawabannya benar, lengkapnya di Sinta. Yeay, penjelasannya. Aku kan udah kasih kode poinnya. Nggak ada kode poinnya. Sinta yang jelas, contohnya kayak pasar ikan, penjualnya ikan semua. Pertanyaan kedua sekarang ada di Rizkiana. Apa sih tujuan dari manajemen pemasaran? Bisa. Bisa. Dari manajemen pemasaran ini adalah untuk mengatur pemasaran yang ada di suatu perusahaan. Karena manajemen pemasaran ini perannya itu sangat berfungsi untuk kayak memasarkan suatu produk. Karena kalaupun nanti tidak ada yang namanya manajemen pemasaran, produk tersebut tidak akan laku untuk terjual. Meskipun dilihat dari kondisi si barangnya itu bagus, maka manajemen pemasaran itu sangat dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Ya udah. Iya. Benar. Serius benar. Benar. Sebutkan jenis pengambilan keputusan apa saja yang diambil oleh seorang manajer. Siapa yang jawab tuh? Pertanyaannya jenis pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang manajer. Jenis pengambilan keputusan. Ayo lupa. Guys, kamu bisa Kiki. Mungkin kali ya bisa jawab ya. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan sesuatu hal yang jadi kenyataannya. Atau mengambil keputusan itu sifatnya tuh kayak bisa mendesak atau gitu-gitu. Gue bingung cara ngomongnya. Atau gimana mungkin? Ada yang lain bisa wakilin? Gue nggak tahu, gue lupa. Coba nggak tahu juga deh. Udah lewat, nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya berarti Kak Dewi, nggak ada yang bisa jawab. Kan aku nanya, aku yang jawab sih. Maksud gue tuh lu harus udah punya jawabannya gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu jawabannya, lu kasih tahu. Orang bertanya yang nggak tahu, makanya nanya. Kita sekarang. Nanya gampang biar gue bisa jawab. Nih, pertanyaan gue dari akuntansi biaya. Ini akuntansi. Baru belajar kemarin. Kemarin itu HPP. Kan di situ ada biaya produksi sama biaya overhead. Terus Iya. sebutin yang termasuk biaya overhead. Nah, tahu. Yang termasuk biaya overhead itu depresiasi, terusnya penyusutan, terusnya itu maintenance, terusnya atau kerusakan mesin pada pabrik. Karena itu di luar dari biaya non-cost production. Satu lagi. Pelajaran manajemen keuangan 1. Apa singkatan dari SUN? Sun. Iya. SUE. SUN. 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 Gimana kan? Keuangan 1. Sur. SUN. SUN. Oh, SUN. Iya, SUN. Iya. Aku bisa. Apa? Apa Ki? Ada gak sih ituan? Manajemen ituan? Keuangan 1. Wait. Jadi, SUN atau SUN itu artinya Surat Utang Negara. Berapa penting manajemen keuangan di sebuah perusahaan? Coba deh, aku manajemen keuangan itu sangat penting di dalam sebuah perusahaan karena
tanpa adanya manajemen keuangan, buat pengorganisasian atau segala aktivitas yang dijalankan di perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik atau lancar ya. Gimana Kiki? Karena semuanya butuh dana keuangan untuk mengoperasionalkan segala kebutuhan di perusahaan tersebut. Betul jawabannya. Pertanyaan aku adalah tentang SDM deh, sumber daya manusia. Upaya apa sih untuk meningkatkan sumber daya manusia? Apa sih? Apa ya? Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kayak apa sih Kak? Contohnya Kak kayak pendidikan bukan sih? Hampir bener. Bisa kan? Contohnya kayak kita patokan ke pemerintah ya, tuh untuk meningkatkan SDM-nya itu kayak gimana? 2 hours later. Coba kembali yang nanya, jawabannya apa? Udah dibilang ya, gue kan nanya nggak tahu. Kita harus punya pertanyaan, harus punya jawaban. Itu nggak pelajaran dari mana itu? Disuruh nanya, nanya yang kita nggak tahu. Masa nanya yang ditahu sih? Dia gak jelas banget sumpah. Mungkin aku bisa sedikit tahu kali ya jawabannya dia. Apa tadi? Kalau patokan di pemerintah ya. Jadi kalau menurut aku itu cara meningkatkan sumber daya manusia khususnya di pemerintahan itu adalah dengan menambah soft skill atau hard skill-nya setiap manusia, karena manusia itu kan asetnya perusahaan gitu ya. Jadi ketika si pemerintah memberikan fasilitas kepada setiap SDM, itu pula akan meningkatkan produktivitas kepada setiap tenaga kerja, sehingga hasil yang didapatkan dari aktivitas si SDM itu akan menghasilkan berdampak baik pula pada produk yang akan dihasilkannya, entah jasa, barang, atau apapun. Gimana menurut Kak Dewi yang ngasih pertanyaan? Ya aja deh, terima. Udah, pertanyaan terakhir dari Sinta. Pajak ya, data tarif web pribadi. Ya, pribadi 4 juta 5 juta berapa ya? 5 juta berapa ya? Pribadi kan 58.500.000 bukan sih? 50 juta. Bukan. Berapa juta gitu? Mantap Kiki buka buku. Tarif pajak pribadi. 7.500.000. Salah. Dari mana 7.500.000? Untuk wajib pajak orang pribadi kan? Bener nggak? 64 juta 54 50. 54. Yeay. Bukannya 36 ya? 54. 54 atau 36 sih Sinta? Gue lupa. 54. Iya kan? Iya nggak sih? Setahu gue sih 54. Iya kayaknya sih 54. Nanya yang nanya. 54. Bener dah. Ketiganya itu belum tahu ya. Iya. Nah, yeay, udah. Dadah. Selamat beristirahat. Dadah. Nah, tadi aku sama teman-teman udah main. Sekarang kan adanya pandemi corona ini membuat kita berada di rumah. Selain itu, bukan untuk menjadi alasan kita tuh nggak belajar gitu di rumah loh, atau bekerja. Bagaimanapun juga kalau yang bekerja kan pasti butuh report kan. Jadi meskipun belajar jarak jauh atau lewat online class gitu, kayak sebenarnya kurang efektif bagi aku sih. Itu karena tidak ada interaksi secara langsung antara sama lain. Bedanya kan kalau kita belajar bareng sama teman, ketemu teman langsung tuh kayak enak gitu kan diskusinya. Namun bedanya kalau kita diskusi dengan pembelajaran jarak jauh, ada halangan. Yang pertamanya itu dari koneksi internet, karena setiap kota itu mempunyai koneksi internet yang berbeda-beda juga, sehingga itu bisa menjadi salah satu penghambatnya. Yang kedua, kuotanya sih lumayan sih bagi aku yang mahasiswa, kayak cuman at least kita tuh udah mau usaha untuk selalu belajar. Nah, kalau menurut kalian sendiri, pembelajaran jarak jauh itu kayak seru atau gimana atau enggak sih? Tapi kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali melaksanakan atau menjalankan kegiatan seperti sedia kala. Sekian dari video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.